ketakutan. Menang atas ketakutan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata ketakutan dari KBBI itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang dipicu oleh persepsi berbahaya itu nyata kita alami atau hanya sekedar dibayangkan, ya, itu ketakutan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bicara tentang ketakutan ini adalah sangat luas. Tetapi ketakutan itu bisa dialami oleh siapapun. Entah itu orang tua, anak-anak, pria, wanita, kemudian apakah itu hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan. Kemudian itu di Alkitab pun banyak orang mengalami, di Alkitab pun ada beberapa yang mengalami ketakutan. Ya, terlebih Tuhan Yesus saat dia pun menjadi manusia di muka bumi ini juga dia mengalami ketakutan. Saat apa? Dia mempersiapkan diri untuk mati di kayu salib. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketakutan ini bisa dialami dimanapun berada. Mau di rumah, di jalan, di pekerjaan, kemudian atau di sekolah, semuanya bisa mengalami itu. Ya. Dan kemudian ada banyak faktor daripada penyebab ketakutan itu. Ya, faktornya bisa dari lingkungan, dari diri sendiri, dari keadaan yang sama seperti hari ini kita alami. Kemudian juga bisa terjadi dari orang terdekat dengan kita. Kalau kita lihat hari-hari ini masih banyak kan jemaat Tuhan yang masih takut untuk masuk rumah Tuhan. Padahal kita tahu sudah ada protokol kesehatan yang sudah kita lakukan di gereja kita. Termasuk kita bersyukur kalau saat ini ada di rumah Tuhan. Amin. Dan kita berdoa buat saudara-saudara kita yang saat ini masih ketakutan tidak mau ke gereja. Saudara, kita nggak ngerti waktunya kapan Tuhan mau datang. Tetapi yang pasti ketika Tuhan masih berikan kita kesempatan, ayo ini waktunya, tidak lama lagi Tuhan datang. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat mengalami seperti ini, saat mengalami ketakutan, saya percaya ini nggak enak. Betul? Saat kita mengalami ketakutan ini pasti nggak enak. Ada rasa emosi, ada mungkin rasa nggak bisa tidur, ada mungkin orang nangis terus karena ketakutan. Atau mungkin kita kadang stres membayangkan ketakutan yang kita alami. Atau saat ini kita bisa mengalami bingung, aku harus bagaimana ya karena ketakutan. Atau bahkan bisa sampai terkencing-kencing loh saudara. Betul? Karena ketakutan. Jadi orang yang mengalami ketakutan seperti ini rasanya enggak enak, enggak nyaman. Oleh sebab itu pagi ini saya mau sampaikan firman Tuhan saat saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Dan Tuhan katakan, ayo buat jemaatku, ayo buat anak-anakku bangkit, harus mengenang, harus mengalami kemenangan. Dan saat pagi hari ini saya mau bawa kita semuanya saudara, untuk kita bisa mengerti kalau perasaan takut, ketakutan itu tidak enak, tidak mengenakkan. Pagi ini Tuhan mau harus menang atas ketakutan. Amin. Sama-sama bilang yuk, menang atas ketakutan. Amin, haleluya. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengalami yang namanya kemenangan? Kita mau lihat sama-sama yuk di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Ya, saya akan bacakan. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Amin.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan dari ketakutan ini seperti yang dari awal saya katakan bahwa saat kita takut itu rasanya enggak enak, saudara. Ya, tetapi Tuhan mau hari ini kita harus menang menghadapi ketakutan. Bagaimana caranya? Yang pertama caranya adalah ketika fokusnya tidak lagi masalah. Ya, sekali lagi bagaimana supaya kita menang? Ketika fokusnya tidak lagi masalahnya. Ayat 23 itu jelas berkata, ayat 23 itu jelas berkata, saya akan ulang. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Seponjong-ponjong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Jadi yang pertama adalah bagaimana supaya kita bisa menang menghadapi ketakutan. Yang pertama, jika ketika fokus kita tidak lagi masalah. Kita lihat di konteks ini adalah ketika murid-murid Tuhan dan Tuhan berkata, ayo kita berlayar ke danau. Kita berlayar ke danau. Saya ada di Danau Galilea waktu itu. Ada fotonya bahwa ada bendera Indonesia dan bendera Israel. Saudara, saya lihat waktu itu di Galilea itu tenang, saudara. Tenang ya, tidak ada kayak seperti laut itu bergelora gelombangnya. Nah, saudara, ketika itu Tuhan Yesus berkata, ayo kita berlayar ke danau itu. Nah, tetapi ketika mereka sedang berlayar, apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka sedang berlayar, maka tiba-tiba angin turun, angin taufan. Nah, di dalam pikiran mereka adalah ketika angin itu masuk ke perahu, maka pikiran mereka tertuju kepada taufan itu. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ya? Aduh ya, gimana ya? Air masuk, kemudian angin di perahu yang terombang-ambing, dan saat itu mereka berkata dalam pikiran mereka karena taufan ini, maka aduh, pasti kita mati. Pasti saya mati. Pasti kita akan tenggelam. Di pikiran mereka hanya ada yang namanya ketakutan karena melihat taufan itu. Pasti kita tenggelam, pasti kita mati. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau katakan, kenapa kita harus menang dari ketakutan? Selama kita fokus kita dengan masalah yang kita hadapi, maka tidak akan pernah kita akan melihat sesuatu yang positif dari Tuhan. Dengar baik-baik. Ketika fokus kita saat kita menghadapi ketakutan dan fokus kita adalah di dalam masalah itu tadi, maka kita tidak akan pernah melihat sesuatu yang positif. Di Ayub pasal 3 ayat 25 bisa ditayangkan dari saya. Ayub 3 ayat 25 bisa ditayangkan supaya kita bisa baca sama-sama. Ayub 3 ayat 25 berkata demikian, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi saya baca, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi ketika kita ketakutan dan fokusnya hanya masalah yang kita hadapi, maka tidak akan pernah kita melihat sesuatu yang positif dalam hidup kita. Yang ada yang berkata, mana mungkin ya, bisa nggak ya, gimana caranya ya, kayaknya nggak bisa loh, kayaknya nggak bisa loh, kayaknya nular loh, kayaknya begini, kayaknya begini. Itu yang terjadi dalam pikiran kita, otak kita ketika kita terus ketakutan dan kita melihat akan masalah yang terjadi. Oleh sebab itu, saudara yang dalam Tuhan, Tuhan berkata, apa yang kau takutkan itu yang akan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan mau berkata, ayo engkau selama kau berpikir dengan ketakutan dan kau melihat masalah itu saja, yang terjadi itu yang terjadi. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita harus bangkit? Selama kita fokusnya dengan masalah itu, maka kita tidak akan pernah melihat sesuatu yang positif. Yang kedua, kenapa kita selama fokus kita hanya tergantung dengan masalah, maka yang akan terjadi akan selalu terpuruk dan terintimidasi dengan kuasa kejahatan, dengan kuasa setan. Dan di 2 Timotius 1 ayat 7, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi selama kita fokus
ketakutan yang kita alami, saudara, maka kita akan selalu terpuruk, kita akan selalu terintimidasi dengan kuasa kegelapan, dengan setan itu sendiri. Saudara, kita mau lihat, saya ada kesaksian kami dari keluarga kami. Silakan putar dan kita akan lihat sesuatu yang terjadi, bahwa Tuhan menolong dengan caranya ketika kita menghadapi masalah. Bagaimana Tuhan jamah dan sembuhkan dia. Dia bernama Erastus dan dia tinggal di Purbalingga, sebuah kota kabupaten di Jawa Tengah, saudara. Dia adalah anak seorang gembala dari gereja di sana. Dan dia menyaksikan, saya ingin bacakan buat kita sekalian apa yang dia tulis di DM ini, bagaimana Tuhan begitu ajaib dengan pengurapannya, dengan doa yang ajaib, Tuhan menyembuhkan dia. Ya, ini yang dia katakan, Tuhan Yesus memang mendengar doa kita, bahkan di kedalaman hati kita pun dia tahu. Gak pernah terpikir saya didoakan oleh hamba Tuhan yang saya idolakan sejak kecil. Dengan kondisi ini Tuhan beri semangat dan doa lewat Om Robert dan Tante Lea. Setelah didoakan beliau, seminggu kemudian saya dan Theo dinyatakan negatif. Ini terinfeksi COVID-19, saudara. Saya pribadi dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih buat Om dan Tante. Biar Tuhan yang balas kebaikan Om dan Tante. Jadi total perjuangan kami di ruangan isolasi. Papa 2 bulan di ruangan isolasi. Mama hampir 1 bulan. Theo adiknya 1 bulan lebih beberapa hari. Philip 1,5 bulan. Dan saya sendiri 2 episode masuk rumah sakit. Pertama saya mendampingi Papa 1 bulan di rumah sakit karena saat itu Papa sempat drop. Kedua karena saya dirapid lagi karena sempat kontak langsung dengan Mama dan Theo. Dan saya di episode kedua hanya 11 hari. Jadi di saat apapun Tuhan tahu keadaan kita. Amin. Memang terkadang seolah-olah Tuhan jauh banget rasanya. Tapi dia menyediakan berkat yang jauh dari apa yang kita doakan. Dan bayangkan, kami sekeluarga berdoa, terutama yang terkena dampak COVID-19 ini. Jika Tuhan mampu menyembuhkan orang yang sakit pendarahan 12 tahun atau wanita yang pendarahan 12 tahun, apalagi melenyapkan virus yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, semua tetap dalam kendali Tuhan. God is still in control. Amin. Bapak sekalian, luar biasa sekali kesaksian ini. Dan dia dijamah oleh Tuhan, dikuatkan, disembuhkan, dan sekeluarga dijamah dari infeksi COVID-19. 5 orang disembuhkan dan keluar sebagai pemenang. Yes. Ingat, doa begitu besar kuasanya. Dan mujizat terjadi karena ada seseorang yang mendoakan. Haleluya. Iya, saudara, ini kesaksian kami bahwa ketika kita hanya melihat satu masalah saja dan hanya berfokus dengan masalah itu, tanpa kita melihat Tuhan, saudara, kami akan terpuruk. Sekalipun kami keluarga hamba Tuhan, pasti kami akan terpuruk, saudara. Tetapi ketika kita melihat bahwa di balik semuanya itu ada kuasa kegelapan yang terus intimidasi kami, maka kami harus menang. Saudaraku, saya mau katakan bahwa gini, ketakutan itu wajar. Ketakutan itu wajar. Tetapi jangan tinggal di dalam ketakutan. Jangan tinggal di dalam ketakutan. Jangan menyerah, tetapi berserah. Kalau menyerah itu adalah sesuatu yang pasrah. Ya, mislah, nggak bisa apa-apa, gitu, nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau berserah, kita tahu kita mempercayakan semua itu kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini saya mau katakan, kita harus menang. Bagaimana caranya kita menang? Yang pertama, ketika fokusnya tidak lagi masalahnya. Amin. Bangkit. Supaya karena kita dengan berfokus dengan masalah, maka kita tidak akan pernah melihat sesuatu yang positif. Karena yang kau takutkan itu yang terjadi. Ketika kita fokus kita dengan masalah, maka kita akan selalu terintimidasi dengan setan. Dan Tuhan berkata, aku tidak pernah memberi kamu roh ketakutan. Roh. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita akan melihat ayat 24 dan 25 dari Lukas tadi. Saya akan bacakan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru,
kita binasa. Ia membangun lalu menghadapi angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Saya akan sampaikan itu dulu, saudara, ayat yang ke-24. Saya mau katakan gini, bagaimana kita harus menang. Ya, yang kedua, berfokus kepada Tuhan. Kalau yang pertama tadi, ketika kita mau menang, bagaimana caranya? Ketika fokus kita bukan masalah kita, tetapi fokus kita adalah Tuhan. Kita tahu ketika murid-murid itu dengan ketakutannya, ketika angin masuk ke perahunya, pasti mereka bergoyang-goyang, kemudian air masuk. Dalam pikirannya adalah mati nih, tenggelam nih. Hanya fokusnya dengan taufan, dengan fokusnya dengan masalah yang ada. Saudara, saya mau katakan bahwa mari kita kadang lupa bahwa ada Yesus di hidup kita. Mereka lupa, murid-muridnya lupa bahwa ada Yesus di dalam perahu mereka. Dan kita kadang lupa ketika kita menghadapi begitu banyak masalah, ketakutan atas ketakutan, Yesus ada di hidup kita. Amin. Yesus ada di hidup kita, sehingga Tuhan mau katakan bangun. Murid-muridnya waktu itu muridnya berkata, bangun guru, bangun. Apa engkau nggak tahu kita mau binasa? Apa yang Yesus lakukan? Dia bangun. Dia berkata, diam. Hari-hari ini Tuhan mau ingatkan kita begini, bangun dari imanmu, dari kerohanianmu. Hari-hari ini bangun, bangkit. Tuhan mau katakan, tidak tahukah kamu bahwa aku ini punya kuasa di surga dan di bumi? Atau dia punya kuasa di surga di bumi. Sehingga kita mengerti juga bahwa bukan hanya dia berkuasa di surga dan di bumi saja, dia punya kuasa atas alam semesta ini dalam kendalinya dia. Sehingga ketika dia berkata, diam, tenanglah, apa yang terjadi, saudara? Ada mujizat terjadi. Saya mau katakan begini, ketika mereka membangunkan Yesus yang tidur di perahu, Yesus bangun lalu menghadapi tawanan itu. Sadarkah kita jika fokus kita hanya masalah kita, dengan ketakutan kita, dengan taufan kita, dan bukan Yesus yang ada di perahu hidup kita, maka kita tidak akan pernah melihat yang namanya mujizat. Amin. Tidak akan pernah mengalami itu. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, ayo pagi ini bangunkan iman kita. Selama ini mungkinkah kita tertidur? Selama ini Tuhan hanya berkata, mana puji-pujian yang keluar dari mulutmu, mana waktumu untuk aku, mana? Seringkali kita hanya bangun tidur minta Tuhan berkati usahaku. Tuhan, aku hari ini mau begini. Tuhan, hari ini aku mau begini. Kadang kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa penuh dalam hidup kita. Sehingga kita lupa, kita agungkan dia, kita muliakan dia, dia berkehendak atas hidup kita. Saudara, Tuhan mau katakan hari ini, mana waktumu buat aku? Bangun hari-hari ini. Kalau engkau mau melihat mujizat, bangun imanmu. Dan Tuhan mau katakan, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pakai sendiri akalmu, jangan pakai sendiri kekuatanmu. Seberapapun yang kita punya akan bisa habis. Seberapapun yang kita miliki tidak akan pernah mampu menghadapi segala sesuatunya. Sehingga Tuhan mau berkata, libatkan Tuhan, bangunkan aku. Dan pagi hari ini, ketika kita fokus kita hanya masalah dan bukan Tuhan, maka kekuatanmu terbatas, akalmu terbatas, uangmu terbatas, orang-orang di sekitarmu yang mengasihi engkau akan terbatas. Oleh sebab itu Tuhan mau ajar bangkit. Ayo bangkit, menang kalau sudah. Karena apa? Tuhan mau kita melihat mujizat. Di pandemi seperti ini, orang ketakutan banyak. Dengan usaha kah? Dengan kesehatan kah? Dengan keuangan kah? Ada banyak yang ditakutkan. Tetapi Tuhan mau, ayo lihat Tuhan. Lihat Tuhan ada di hidup kita. Amin. Yang sanggup memberi mujizat, yang sanggup melakukan sesuatu hal. Karena dia berkuasa atas surga dan bumi. Dan dia berkuasa sampai angin dan badai pun dia taklukkan dalam hidup. Amin. Kita akan lihat satu tayangan ini. Anak Tuhan, Nabi Tuhan Daniel mengalami ketakutan juga. Tetapi kita lihat ketika hidupnya di dalam ketakutan dia. Kalau kita lihat Daniel, dia juga mengalami yang namanya ketakutan. Saya
tetapi dia tahu ada Tuhan di hidupnya. Amin. Tuhan yang sanggup tolong dia, Tuhan yang sanggup bela dia. Nah, pagi hari ini Tuhan mau katakan buat kita semua, Tuhan tahu, sangat tahu, saudara, ketakutan demi ketakutan itu ada pada kita semua. Terlebih jemaat Tuhan di tempat ini. Saya nggak tahu persis ketakutan apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara hadapi. Tetapi yang pasti adalah ketika saya berdoa, Tuhan, apa yang harus aku sampaikan? Tuhan berkata, sampaikan ini. Aku nggak mau umatku, jemaat Tuhan di tempat ini mengalami yang namanya ketakutan terus menerus. Dan Tuhan berkata, bangkit, libatkan Tuhan, bangkit, cari Tuhan. Ada Tuhan di hidupmu, ada Dia yang sanggup menolong kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, saudara, kita bangkit berdiri sama-sama. Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut, aku menyertai kamu. Ada penyertaan Tuhan di hidup kita, sehingga Tuhan berkata, bangkit, engkau harus menang anakku. Jangan terus berfokus dengan masalahmu, jangan terus berfokus dengan ketakutanmu. Ketika engkau berfokus dengan ketakutan, engkau tidak akan pernah melihat mujizat dalam hidup. Apapun ketakutan yang ada di hidupmu pagi ini, taruh tangan kirimu di dada, tangan kananmu angkat di hadapan Tuhan. Karena yang kau takutkan itu yang akan terjadi di hidupmu, dan kau tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan terjadi. Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Angkat tangan kita sama-sama katakan, El Shaddai, El Shaddai.
kuasa-Mu Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Gerala masih gerala la 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 la. Gerala masih gerala la 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 la. Lawat setiap kami umat-Mu. Engkaulah kami gereja-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami pada pagi hari ini bersama umat Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, membawa korban syukur kami. Demikian juga Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mendengar sabda firman-Mu pagi hari. Biarlah firman yang kami dengar pagi hari Tuhan memberkati kami, supaya kami betul-betul menjadi umat Tuhan yang berkemenangan atas segala ketakutan yang selama ini mungkin mengikat, bahkan Tuhan mempengaruhi hidup kami umat-Mu. Tetapi kami percaya pagi hari ini kami telah diberikan oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi umat Tuhan yang terus berkemenangan atas ketakutan, supaya kami tetap fokus kepada Engkau. Kami tidak fokus kepada persoalan yang kami hadapi, tetapi kami mempercaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup untuk menolong dan membuka jalan bagi setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Terima kasih oleh karunia Tuhan, setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, tidak seorang pun yang Kau lewati, tapi semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Kalau selama ini kami masih dihantui ketakutan, tetapi pagi hari ini kami percaya ketika hati kami, pikiran kami tertuju kepadamu, bukan kepada masalah yang kami hadapi, maka kami percaya kekuatan Tuhan memampukan kami untuk melewati segala pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, biarlah kami umat Tuhan terus bangkit dan terus berjalan bersama Engkau Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang menghadapi jalan buntu diberikan jalan keluar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa, menyerahkan untuk kebaktian nanti sore. Tuhan juga yang terus memimpin, menyertai, supaya ibadah nanti sore tetap ada dalam kendali sepenuhnya oleh kuasa Tuhan. Dan umat Tuhan yang datang pada hati mereka yang rindu dan haus akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebenarnya kami akan berpisah satu yang lain. Tuhan menuntun kami supaya setiap kami boleh kembali pulang, tiba di rumah dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Bahkan kami juga tidak lupa berdoa, menyerahkan pelayanan kedukaan pagi hari ini. Setelah kami pulang dari tempat ini, kami langsung ke rumah duka, kemudian ke tempat pemakaman. Tuhan memimpin, menyertai supaya acara pemakaman almarhumah Makalu Tuhan boleh berjalan dengan baik. Umat Tuhan yang akan mengikuti acara pemakaman, kami semuanya dalam perlindungan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerah engkau dengan wajahnya dan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku dan kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya berkati Tuhan kita berkata amin.